Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi pembahasan kita mengenai akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Kalau di video sebelumnya kita membahas bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasian di tahun pertama. Kali ini kita membahas bagaimana penyajiannya kalau perusahaan induk dan perusahaan anak beroperasi di tahun kedua. Kita ambil ilustrasi ya. Katakanlah soalnya berkelanjutan dari ilustrasi sebelumnya. Selama tahun 20X2, PT Induk memperoleh laba dari hasil operasinya sendiri sebesar 160 juta dan membayar dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih 75 juta dan membayar dividen 40 juta. Ya, katakanlah asumsinya sudah ada laporan keuangan, kita tinggal pindahkan aja. PT Induk mencatat ayat jurnal pembukanya secara terpisah di tahun 20X2 sebagai berikut ya. Oke, pada saat mencatat dividen dari PT Anak ya, PT Induk menerima dividen sebesar 40 juta dan dia catat kas dan dia kredit investasi pada saham PT Anak ya. Dengan asumsi kita masih menggunakan metode ekuitas ya. Setiap kali ada penambahan atau keuntungan di PT Anak, itu investasi kita bertambah. Setiap kali ada pengurangan, katakanlah ada pembagian dividen dari PT Anak, maka investasi kita berkurang ya. Oke, berikutnya mencatat pendapatan dari PT Anak ya, seperti ini yang kita sebut tadi. Ada laba bersih dari anak perusahaan itu sebesar 75 juta. Karena kita menggunakan metode ekuitas, maka kita langsung tuliskan debitnya investasi pada saham PT Anak sebesar 75 juta dan itu kita kredit merupakan pendapatan dari PT Anak ya. Karena kepemilikannya masih 100%, berarti semuanya masuk ke PT Induk ya. Oke, kemudian kita mengamortisasi selisih pada bangunan ya. Kalau tadinya di awal periode, katakan tahun ke-0 pada saat akuisisi, PT Induk dan PT Anak sudah sepakat bahwa bangunan dan peralatan itu ada kenaikan sebesar 60 juta dan dianggap masih memiliki umur ekonomis 10 tahun sehingga ada depresiasi 6 juta per tahun ya. Dengan demikian, kita kenaikan itu kita amortisasi ya. Kenaikan karena ini nilai kenaikannya nanti kita bedakan dengan jurnal depresiasi ya. Karena ada tadi kenaikan 60 juta, maka kita depresiasi, artinya investasi kita tadi sudah bertambah sebesar 60 juta, berarti setiap tahunnya itu harus berkurang sebesar 6 juta, maka investasi pada saham PT Anak itu berkurang atau dikredit sebesar 6 juta, dan itu juga merupakan pendapatan berkurangnya pendapatan dari PT Anak. Kenapa dikatakan jurnal pendapatan? Karena setiap tahunnya itu bangunan dan peralatan itu didepresiasi sebesar 6 juta per tahun. Depresiasi itu masuk ke laba rugi anak perusahaan dan itu merupakan pendapatan dari PT Anak ya, pendapatan induk dari PT Anak. Maka ini yang kita debit adalah pendapatan dari PT Anak. Oke, yang berikutnya ini mencatat penurunan goodwill. Kalau tadinya kita di awal periode atau di tahun ke-0, kita sudah mengakui adanya kenaikan investasi, ada selisihnya kita anggap sebagai kenaikan goodwill ya, 12,5 juta. Karena kita asumsikan umur ekonomisnya adalah 5 juta, maka setiap tahun goodwill itu harus diamortisasi ya, harus diamortisasi. Oleh karenanya, karena tadi di awal periode bahwa PT Induk itu sudah mencatat nilai investasinya bertambah 12,5 juta, namun setiap tahun harus diamortisasi atau berkurang sebesar 2,5 juta ya, maka ini kredit ya. Kredit investasi sebesar 2,5 juta dan kita debit adalah pendapatan PT Anak ya. Kenapa pendapatan? Sama kasusnya seperti tadi bahwa goodwill itu akan diamortisasi setiap tahun. Amortisasi itu kita sebut dengan beban amortisasi. Beban amortisasi itu merupakan bagian dari laba rugi PT Anak. Laba rugi PT Anak itu kita catat sebagai pendapatan PT Induk dari PT Anak ya. Maka yang kita debit adalah pendapatan dari PT Anak ya.
Oke, karena kita mau membuat laporan keuangan, maka kita harus membuat jurnal eliminasi ya. Jurnal eliminasinya sebagai berikut. Yang pertama, ya, itu dividen. Dividen tadi adalah 40 juta ya. Sudah kita lihat di soal tadi bahwa PT Anak itu membagikan dividen 40 juta. Kemudian kita akan debit itu pendapatan anak 66.500.000. Dari mana 66.500.000? Kita lihat di bawah ini ya, seperti pada sesi sebelumnya. Kita coba lihat saldo awal, maaf ya, pendapatan dari PT Anak ya. Anak perusahaan itu mengakui laba sebesar 75 juta ya. Pengurang-pengurangnya adalah ada amortisasi bangunan dan peralatan sebesar 6 juta, amortisasi terkait dengan kenaikan goodwill ada 2,5 juta, berarti totalnya adalah 66.500.000 ya. Ini kenapa ini nol? Penghapusan selisih persediaan yang terjual karena persediaan tadinya diakui ada sebesar 5 juta kenaikannya, tapi di tahun pertama semuanya sudah terjual. Jadi tidak terpengaruh lagi, tidak berpengaruh ke tahun kedua ya. Oleh karenanya pendapatan daripada anak perusahaan itu netnya adalah 66.500. Oleh karenanya kita akan debit di sini 66.500 sehingga selisihnya adalah 26.500 ya. Itu kita akui sebagai penurunan nilai investasi di PT Anak ya. Oke, berikutnya kita mengeliminasi saldo investasi awal ya. Oke, tolong perhatikan saham biasa PT Anak tidak berubah 200 juta. Saldo labanya pada awal tahun pertama saldo labanya adalah 100 juta. Kemudian pada tahun pertama ada selisihnya 20 juta karena ada kenaikan ya, kenaikan akibat dari laba bersihnya 50 dibagi dividen 30 berarti ada kenaikan sebesar 20. Maka per 31 Desember tahun 20X1 saldo labanya adalah 120 juta ya. Ini 200, ini 120 juta. Kemudian kita akan mengkredit investasi pada saham PT Anak sebesar 394 juta. Dari mana 394 juta? Nah, itu kita lihat di tahun sebelumnya bahwa nilai investasi itu sudah bertambah menjadi 394 juta ya. Ini 340 juta, nanti adik-adik bisa telusuri ke video sebelumnya di tahun pertama bahwa saldo akhir di tahun pertama itu adalah 394 juta. Oleh karenanya, ini 394, ini 200, 120 berarti ada selisihnya sebesar 74 ya. Kemudian selisih ini akan kita hitung kembali. Coba kita lihat tadi selisihnya adalah 74 ya. 74 itu akibat ada kenaikan tanah tadi 10 juta, pengakuan di saat akuisisi ya. Kenaikan bangunan 60. Sekarang kita lihat nih, kenaikan bangunan 60 dan selama tahun pertama bahwa bangunan itu sudah terdepresiasi sebesar 6 juta ya. Ini tadi di awal periode 60, sementara ini 6 juta ya. Beda dengan goodwill. Goodwill kita catat nilai bersihnya aja ya. Kalau mau kita catat nilai utuhnya, tadi goodwill 12,5, sementara ada amortisasi ya, akumulasi amortisasi sebesar 2,5 juta sehingga netnya adalah 10 juta. Jadi kalau goodwill kita tidak pernah tulis itu kontra account-nya ya. Pengurangnya sekarang ini kita tulis saja net 10 juta ya. Ini jadi sehingga udah balance ya. Oke, kemudian kita mengamortisasi selisih ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa bangunan peralatan itu ada kenaikannya 60 juta pada saat akuisisi. Umur ekonomisnya 10 tahun berarti ada 6 juta per tahun beban penyusutan. Oleh karenanya beban penyusutan ini kita debit 6 juta, akumulasi penyusutan 6 juta ya, jurnal standar ya. Oke, dengan demikian ya kita membuat kertas kerja ya dengan asumsi bahwa data penjualan, beban pokok, depresiasi, beban lain-lainnya sudah diketahui. Kita tinggal pindahkan semua ke kolom 1 dan kolom 2. Kemudian kita mau memasukkan angka-angka eliminasi di dalam kolom eliminasi ya. Kalau tadi kita sudah lihat bahwa kita ambil contoh eliminasi yang pertama ya. Ini ada pendapatan 66.500, dividen 40 dan investasi kredit 26.500 sehingga kita masukkan pendapatan
di debit 66.500, kemudian ada dividennya 40, kemudian ada 26.500 lagi penurunan investasi saham. Dan demikian seterusnya, semua jurnal eliminasi kita masukkan, yang debit kita masukkan kolom debit, dan kredit kita masukkan ke kolom kredit ya. Oke, dengan demikian kita tinggal memindahkan ya, seperti pertanyaan ada dari mahasiswa, Pak itu 75 kok dari mana? Jurnalnya dari mana? Yang itu di bawah 195 dari mana? Kok tidak ada di jurnal? Baik, adik-adik, kita ikuti dulu sistematikanya ya. Kertas kerja kolom pertama itu, kelompok pertama adalah kelompok laba rugi ya. Ini kita ambil yang di debit dulu, pendapatannya 66, ada beban di sini 6 juta, dan ini ada beban lain-lain 6 juta, depresiasi 6 juta, beban lain-lain 2,5 juta, berarti 75 juta ya. Oke, oleh karenanya 75 juta ini kita pindahkan ke kelompok saldo laba ya. Oke, tadi saldo laba awal 120, ada penambahan 75, berarti dia menjadi 195 ya. 195 ini kita pindahkan, karena ini merupakan saldo akhir dari saldo laba, maka itu kita pindahkan ke laporan posisi keuangan sebagai saldo akhir dari saldo laba ya. Oke. Dengan demikian ya, ini kita bisa lanjutkan. Kolom kredit juga demikian. Oke, oleh karenanya kita tinggal pindahkan ke kolom konsolidasi ya. Ya, tolong perhatikan, ini total debit harus sama dengan total kredit ya. Oke, kita lanjutkan masuk ke kolom konsolidasi. Penjualan 450, ada dari anak 300, berarti 750 ya, totalnya 750. Kalau ini laba dari anak perusahaan di kredit 66, debit 66, berarti dia jadi 0. Nah, demikian juga beban pokok penjualan, debitnya 180, debit 160 lagi, berarti ini 340. Demikian seterusnya, seperti pembahasan kita pada sesi sebelumnya. Oleh karenanya, total pendapatan 750, total beban 523.500, berarti laba bersihnya adalah 226.500. Kemudian laba bersih ini kita pindahkan ke kolom, ya ke kelompok laporan saldo laba. Saldo laba awal tadi 416, ada pendapatan selama periode berjalan, berarti siap untuk dibagi 643. Kemudian ada pembagian dividen 60, berarti sisanya adalah 583. 583 ini kita pindahkan ke bawah ya. Dan selanjutnya kas, ada debit 197.585, berarti debitnya 242.500, dan seterusnya kita hitung sehingga total debit ada 2435, total kredit adalah 2435. Dengan demikian, apabila ini selesai, dengan demikian tugas kita berikutnya adalah membuat laporan keuangan konsolidasian ya. Yang pertama, kita akan membuat laporan posisi keuangan konsolidasian, sama seperti yang kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Kita tinggal pindahkan dari kertas kerja ya. Ini kas 242, piutang 230, dan seterusnya. Kita akan tinggal pindahkan ke kelompok aset lancar. Baik adik-adik, tolong perhatikan sekali lagi, jangan sampai salah ya. Kita wajib membuat laporan keuangan selagi kita berada di Indonesia, kita akan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ya. Nah, di situ sudah ditetapkan standar. Namanya standar ya, tidak boleh lari dari standar ya. Oleh karenanya setiap laporan keuangan itu kita membuat ada 3 baris di atas. Yang pertama nama perusahaan, yang kedua judul laporan, dan yang ketiga masalah penanggalan ya. Oke, karena ini laporan posisi keuangan dia cukup ditulis 31 Desember 20X2 atau per 31 Desember 20X2 ya. Format standar itu aset sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas sebelah kanan ya. Oke, jangan pakai istilah aktiva pasiva lagi ya. Kemudian aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas terdiri atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, kemudian ada ekuitas ya. Tolong perhatikan, total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas ya. Oke, yang kedua ya, laporan laba rugi konsolidasian.
Ingat, ada 3 baris. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, judul laporan. Yang ketiga, masalah penanggalannya. Karena ini merupakan laporan laba rugi yang menyatakan seluruh pendapatan dan biaya beban-beban selama periode satu periode tertentu, maka dia tidak boleh kita tulis per 31 Desember, tapi kita harus tulis untuk periode yang berakhir ya. 31 Desember berarti ini untuk 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember ya. Oke, formatnya pendapatan kurang beban pokok itu laba kotor, kemudian ada beban operasional, dan seterusnya ada laba bersih 226.500. Dan yang terakhir ketiga, kita membuat laporan saldo laba konsolidasian ya. Ini adik-adik, kemarin ada yang bertanya kepada saya, apa bedanya laporan saldo laba konsolidasian dengan laporan perubahan ekuitas? Baik adik-adik, ini laporan saldo laba kita ambil bagian daripada ekuitas. Ini hanya menggambarkan perubahan saldo laba ya. Kalau laporan perubahan ekuitas, di dalamnya kan sudah ada modal saham, kemudian ada saldo laba. Nah, kalau ini kita hanya cerita saldo laba aja ya. Ini bagian daripada laporan perubahan ekuitas ya. Oke, karena ini merupakan perubahan selama satu periode tertentu, maka kita akan menulis di baris 3 itu adalah untuk periode yang berakhir. Ya, ini buktinya saldo laba 1 Januari adalah 416.500, kemudian ada perubahan selama satu periode 1 tahun ada 226, berarti siap untuk dibagi adalah 643. Kemudian ada pembagian dividen selama tahun 2002 dan 60, berarti saldo labanya adalah 583 ya. Itu tugas kita ya. Yang pasti setelah kita membuat kertas kerja, itu kertas kerja untuk memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan kita bisa bentuk seperti ini ya. Oke, baik adik-adik. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai konsolidasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan penuh ya untuk tahun pertama dan tahun kedua ya. Oke, baik adik-adik. Kami berharap adik-adik juga akan mengikuti video kita selanjutnya untuk materi di bab 5 nanti, itu mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Ya, artinya kepemilikan induk itu tidak sampai 100%, tetapi melebihi daripada 50%. Baik adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk membantu adik-adik dalam proses belajar mengajar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Klik like and share pada video ini. Bila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, khususnya di bidang akuntansi. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang terbantu dengan video pembelajaran ini.